Ketika Rasulullah Mi'raj ke 7 lapis langit, di mana beliau berjumpa dengan beberapa nabi, beberapa rasul di setiap langit yang 7 tersebut. Dalam hadis Rasulullah ketika ditemani Jibril mengetuk pintu langit dunia, ditanya oleh malaikat penjaga, "Man?" Siapa? Jibril. "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Muhammad. "Awagat ursila ilaih?" Apa sudah diutus? "Na'am." Maka dibukakan pintu langit, masuklah Nabi dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Kemudian disambut, "Marhaban wa ni'mal maji jaa." Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud pertanyaan malaikat itu awagat ursila ilaih, apa sudah diutus? Apakah artinya malaikat tadi tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sudah diutus ketika usia 40 tahun? Karena mungkin beliau mereka di langit sedangkan kejadian ini di bumi. Itu satu kemungkinan. Tapi kemungkinan kedua kata Imam Suhaili, bahwa semua malaikat tahu dengan diutusnya Nabi Muhammad ketika kejadian Gua Hira. Hanya saja maksud dari pertanyaan malaikat awagat ursila ilaih, artinya apakah sudah diutus untuk terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi seolah-olah para malaikat di langit sudah tahu, sudah diberi kabar jauh-jauh hari bahwa nanti ada satu waktu, satu malam Nabi Muhammad akan diisrakan menembus 7 lapis langit. Bukan berarti mereka tidak tahu Nabi sudah diutus jadi Nabi, tapi yang ditanya apakah sudah diutus untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu Sayyidina Adam Abul Bashar. Kemudian mengucapkan salam dan dijawab salam oleh Sayyidina Adam sambil mengatakan marhaban bin Nabi salih wal waladus salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Ini jawaban marhaban bin Nabi saleh wal waladus saleh hanya diucapkan oleh Nabi Adam dan Sayyidina Sayyidina Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Karena memang kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti di langit kedua dan selanjutnya itu berjumpa dengan nabi-nabi yang lain dari Bani Israel, bukan merupakan moyang Nabi Muhammad, maka jawabannya hanya marhaban bin Nabi salih wal akhus salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Ya, karena semua nabi itu ikhwah, bersaudara. Ya. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa setelah mengetuk pintu dan dibukakan pintu oleh malaikat penjaga. Langit kedua berjumpa dengan ibnai khalah kata Rasulullah, dengan 2 orang saudara sepupu, yaitu Sayyidina Isa ibnu Maryam dan sepupunya Sayyidina Yahya bin Zakaria alaihimussalam. Ini 2 orang sepupu. Ya, ibunya adik kakak. Kemudian di langit ketiga meneruskan perjalanan, naik ke langit ketiga, dibukakan pintu oleh malaikat penjaganya, berjumpa dengan, ada yang ingat nggak langit ketiga siapa? Ya, ini kalau sudah hadir Isra Mi'raj berapa kali mesti sudah hafal atau mungkin baca. Ya. Langit ketiga berjumpa dengan Yusuf An-Nabi Ar-Rasul, yang Rasul katakan lagat u'atiya syatrul husn. Sungguh kata Rasul ketika menjumpai Yusuf alaihissalam telah diberikan separuh kecantikan ketampanan manusia. Disambut oleh Sayyidina Yusuf marhaban bin Nabi salih wal akhs salih. Langit keempat berjumpa dengan Sayyidina Idris alaihissalam, yang mana Al-Quran mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya, dan sungguh kami angkat beliau Sayyidina Idris ke tempat yang tinggi. Ada riwayat bahwa Sayyidina Idris alaihissalam bersahabat dengan satu malaikat penjaga dari langit, malaikat langit maaf. Kemudian ingin melihat langit, maka diangkat ditemani oleh malaikat tersebut. Ketika sampai di langit keempat, di situ beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Idris juga dikatakan adalah manusia pertama yang Allah ajarkan, Allah ilhamkan, Allah wahyukan tulis baca. Jadi kita bisa baca, bisa nulis nih, ada sejarahnya.
Siapa yang pertama kali manusia di muka bumi? Sayyidina Idris, dengan wahyu dari Allah, Allah ajarkan. Ya, sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, dengan tulis baca ilmu itu berkembang. Di langit kelima berjumpa dengan Al-Muhabbab fi qaumih, seorang yang sangat dicintai di kaumnya, yaitu Harun An-Nabi. Disambut. Kemudian langit keenam dengan berjumpa dengan Sayyidina Musa Al-Kalim, Kalimullah. Langit ketujuh berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, di mana dijumpai Sayyidina Ibrahim ini duduk di satu kursi menghadap Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini setiap hari dimasuki lewat pintunya 70.000 malaikat masuk ke sana ibadah kepada Allah tiap detik, siang malam sampai hari kiamat. Besoknya masuk lagi 70.000 malaikat, besoknya lagi 70.000 malaikat. Sebagaimana Ka'bah adalah tempat tawafnya manusia muslimin, maka Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Hingga dikatakan andaikan Baitul Ma'mur itu jatuh ke muka bumi, maka dia pas searah dengan Ka'bah di kota Makkah. Kemudian baru langit ketujuh nanti sampai ke Sidratul Muntaha, batas pengetahuan dan ruh para orang-orang yang beriman, dan batas Sayyidina Jibril alaihissalam.